Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan. Tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan, ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin, ya, 8 butir itu. Ya, gitu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi, ya, telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa sabta marga, ya, dan sebuah prajurit itu, ya. Oleh karena itu beliau memahami itu, ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu, ya. Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Beberapa alasan, ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental, ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, ya, istilahnya, ya, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga, ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang, ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu, ya, Presiden tidak akan, ya, menjawab atau merespon itu, ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden, ya, tidak semata-mata, ya, muncul dari satu sumber, ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian, maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu, ya. Presiden, ya, telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu, beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat, ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah, ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti, ya, tentu ada penjelasan resmi, ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi, ya, banyak masalah, ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal yang benar-benar dihadapi negeri ini. Itu saya kira saya sampaikan itu, ya. Terima kasih. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, ya. Akhirnya Prabowo Subianto menanggapi mengenai tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI. Ada 8 tuntutan yang mereka sampaikan secara terbuka, teman-teman. Dan salah satu tuntutan mereka adalah supaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti sebagai Wakil Presiden atau dicopot. Nah, akhirnya selaku Presiden Republik Indonesia yang memiliki kekuasaan di negara ini, sebagai panglima tertinggi di negara ini, merespon hal itu lewat penasihat hukumnya, ya. Melalui Wiranto mengatakan bahwa Prabowo sebagai presiden, ya, menghargai tuntutan tersebut. Nah,
dia masih mempelajari isi-isi tuntutan tersebut, teman-teman. Dan apakah nantinya setelah Pak Presiden mempelajari hasil tuntutan itu, maka apakah memang nantinya akan dilakukan pencopotan atau bagaimana? Karena menurut yang disampaikan oleh Wiranto bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto menghargai tuntutan itu. Ya, artinya bahwa ya memiliki peluang apakah ini dilakukan atau tidak. Ya, karena dengan menghargai tuntutan itu maka ya tentu pasti akan dipelajari. Ya, kalau memang benar tentang isi-isi tuntutan itu, maka ya pasti akan dilakukan. Nah, berartinya bahwa Pak Presiden Prabowo tidak langsung yang menolak tuntutan tersebut. Oke, teman-teman, silakan memberikan komentar Anda. Menurut Anda yang Anda lebih suka mana? Ya, Pak Prabowo Subianto melakukan tuntutan tersebut ya atau menolaknya semuanya. Oke. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Wiranto, teman-teman, selaku penasehat khusus Presiden. Di sini dikatakan Wiranto ungkap sikap Prabowo soal usulan copot Gibran. Nah, penasehat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI Polri yang meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, teman-teman, ya, karena yang menyampaikan tuntutan ini adalah selaku Forum Purnawirawan TNI Polri, dan kita tahu juga Pak Prabowo sebagai mantan TNI, teman-teman. Jadi tahu betul bagaimana ya sebenarnya yang diperjuangkan oleh para purnawirawan TNI ini. Ya, jadi mereka itu satu ya pernah belajar satu pelajaran. Jadi ya pasti Pak Prabowo itu mengetahui ya apa yang dimaksud oleh purnawirawan Forum TNI tersebut. Ya, sehingga Pak Prabowo tidak menolak tuntutan itu, tetapi dia mempelajari dulu ya isi dari tuntutan mereka. Ya, malah dia menghargai. Oke. Menurut Wiranto, Presiden Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan Forum Purnawirawan tersebut. Ya, dia menghargai, teman-teman. Kemudian, namun sebagai kepala negara dan pemerintahan, Prabowo memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan. Masalah sangat fundamental, kata Wiranto dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Kamis 24 April 2025. Nah, kemudian teman-teman, namun ya tentunya Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Ya, artinya bahwa kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri. Di situ imbu dia. Oke. Kemudian, selain pencopotan Gibran, forum tersebut juga mengusulkan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat korupsi. Negara dianggap ya serta meminta ketegasan terhadap aparat. Negara dianggap masih memiliki loyalitas kepada Presiden ke-7 RI ya Joko Widodo. Kemudian teman-teman, menanggapi hal tersebut, Wiranto menekankan bahwa keputusan dalam pemerintahan tidak diambil hanya berdasarkan satu sumber informasi.
Wiranto menyatakan bahwa tuntutan tersebut bukan bidang Presiden Prabowo untuk menanggapi. Nah, ini yang disampaikan oleh Wiranto bahwa ya tuntutan itu bukan kewenangan Presiden untuk menanggapi, tetapi katanya tadi menghargai dan mempelajari isi tuntutan tersebut. Nah, harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan ya. Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang. Banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan ya Presiden sebelum mengambil keputusan, ujar dia. Nah, ia menyebut bahwa ya Prabowo paham bahwa akan selalu ada pro dan kontra di lingkup masyarakat yang menurut dia merupakan hal yang wajar. Namun dia berharap ya jangan sampai perbedaan itu mengeruhkan suasana di saat negara sedang menghadapi banyak tantangan. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa jangan banyak ya masyarakat mengeruhkan suasana. Ini negara sedang menghadapi banyak tantangan ya. Kemudian ya termasuk soal Gibran, kan ada 8 poin itu kan sudah beredar di medsos. Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah yang sikap Presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai, ujar Wiranto. Nah, dikutip dari Tribun News, beredar deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi 8 poin. Pernyataan sikap ditandatangani oleh 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsikal, dan 91 Kolonel. Beberapa yang menandatangani surat pernyataan itu adalah Wakil Panglima TNI periode 1999 sampai 2000, Jenderal TNI Purn Fahrul Razi, hingga Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia APRI periode 1988 sampai 1993, Jenderal TNI Purn Tri Sutrisno. Nah, tentu teman-teman sudah mengetahui tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI, dan silakan memberikan komentar Anda mengenai tanggapan dan juga ya bagaimana Pak Prabowo selaku Presiden menghargai tuntutan tersebut.